Mari kita sama-sama berdoa, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, hanya dekat Engkau saja kami boleh tenang. Daripada mulah keselamatan kami. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah benteng perlindungan kami. Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, karena Engkau adalah Allah pencipta kami dan pemelihara hidup kami. Kami mau dekat dengan kaki Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Berkatilah Tuhan setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami bukan dari roti saja, tetapi kami bisa hidup dari pemberitaan firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Engkau sendiri. Ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap pemberitaan firman Tuhan, maupun juga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima melalui gereja Tuhan yang kami boleh miliki. Berkatilah Tuhan kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul yang ke-24 ayat yang ke-16. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya hati nurani itu? Bahasa Inggrisnya dari hati nurani adalah conscience. Apa itu conscience? Kalau science kita tahu, tapi conscience ini rasanya istilah yang tidak familiar dalam kehidupan kita. Orang seringkali berkata, ikutilah kata hati nuranimu. Ikutilah hati nuranimu, itu pasti yang benar. Tapi apakah betul itu kebenaran? Lalu juga orang seringkali ketika dijahati oleh orang lain berkata, dasar orang yang tidak ada hati nuraninya. Kenapa bisa melakukan kata-kata kasar atau perbuatan yang begitu jahat? Kamu itu tidak ada hati nurani. Nah, apa sih sebenarnya hati nurani itu, Bapak Ibu sekalian? Apakah hati nurani itu selalu benar dan baik? Bukankah hati nurani manusia sendiri sebenarnya sudah tercemar dalam dosa? Alkitab mengajarkan bahwa hati manusia itu begitu membatu, keras, licik, dan menipu. Berarti hati manusia tidak selalu berkata-kata yang benar. Suara dari diri kita sendiri, suara dari pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita tidak selalu benar. Maka dari itu kita perlu hati-hati. Nah, pertama-tama hati nurani berarti conscience. Ini ada suatu istilah yang mengatakan bahwa ini adalah pengetahuan bersama-sama di antara manusia. Ya, ini ada suatu definisi kamu tahu, aku tahu. Ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh semua orang. Semua orang memiliki hati nurani. Tidak ada manusia yang tidak punya hati nurani. Ya, ini adalah pengetahuan yang sama-sama dimiliki manusia di dalam hati. Maka dari itu ketika kita merenungkan suatu nilai, kita tahu bahwa ada nilai yang benar, ada nilai yang salah, ada nilai yang baik atau nilai yang buruk. Nah, bahasa Indonesia memiliki istilah yang baik ya Bapak Ibu sekalian, bahwa hati nur. Nur itu bersifat terang, definisi nur kan terang ya, sinar seperti itu ya. Hati nurani ini berarti apa? Pada dasarnya memang baik, ya bersifat terang untuk menerangi kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Hanya saja hati nurani kita perlu tahu bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka semua aspek dalam kehidupan manusia sudah tercemar oleh dosa, sehingga hati nurani kita pun bisa rusak, bisa terdistorsi karena dosa, dan kita selalu bukan berarti berkata-kata yang terang, yang baik, yang benar, tetapi kita bisa berpikiran yang buruk, yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga hati nurani manusia yang pada awalnya diciptakan begitu baik, ternyata bisa bersuara yang buruk juga karena sudah rusak. Nah, kalau kita lihat Alkitab Bapak Ibu sekalian, hati nurani adalah ciptaan Tuhan dan pemberian Tuhan. Ini hati nurani yang memiliki fungsi dalam diri manusia untuk menilai moralitas berdasarkan hukum-hukum Allah. Nah, itu adalah hati nurani. Nama lainnya sederhananya adalah hukum Taurat di dalam hati manusia. Hukum Taurat yang tidak tertulis itu adalah hati nurani. Tetapi hati nurani kita bisa menjadi lemah, bisa menjadi rusak,
Sehingga hati nurani yang bersih mengatakan membunuh itu salah dan berdosa. Tapi pada akhirnya hati nurani yang sudah terjebak dalam dosa, gak apa-apalah bunuh. Dia begitu jahat, dia begitu melukai saya, balas dendam, gak masalah dengan cara membunuh. Nah itu hati nurani yang sudah terdistorsi karena dosa. Jadi hukum Taurat yang tidak tertulis, Tuhan tanamkan dalam hati manusia, dalam diri manusia, nah itulah yang disebut dengan hati nurani. Nah, dalam pengertian ini Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa melihat bahwa orang bisa saja merasa benar padahal salah. Orang bisa saja merasa salah padahal benar. Kenapa? Karena kita punya hati nurani, tapi hati nurani kita juga sudah terdistorsi karena dosa. Ya, dosa membuat kita pun salah berpikir, salah menilai dan lain-lain ya. Kita bisa salah menilai, salah berhitung, salah pengalaman, salah ingat, apalagi hal-hal yang sifatnya tentang kebenaran dari firman Tuhan, kita pun bisa salah menafsirkan Alkitab itu sendiri. Nah ini bahaya sekali. Kita tidak bisa bergantung kepada hati nurani karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka perlu hati-hati. Ya, apakah perasaan yang kita miliki, pikiran yang kita miliki, kehendak kita yang miliki betul-betul betul, benar-benar benar, atau benar-benar salah? Ya, jangan terlalu pede apa yang kita lakukan selalu benar. Belum tentu benar di hadapan Tuhan. Apalagi Tuhan punya target, Tuhan punya kehendak yang umum maupun khusus di dalam kehidupan kita. Kita perlu terus bergumul tentang kehidupan kita di hadapan Tuhan, apakah kita sudah melakukan hal yang tepat di hadapan Tuhan atau belum. Nah, di tengah-tengah segala kekacauan akibat dosa ini, maka andalan kita waktu mengambil keputusan atau menilai realitas dunia ini bukanlah hati nurani. Hati nurani ini bisa menyesatkan, bisa juga tidak menyesatkan. Bisa sesuai hukum Taurat, bisa juga tidak sesuai hukum Taurat. Maka apakah kita berani ambil resiko untuk menentukan masa depan hidup kita berdasarkan hati nurani? Seperti nasihat orang-orang modern, yang penting ikuti kata hatimu. Hati nurani itu penting, sudah kamu inginnya apa, lakukan saja. Apakah kita bisa menggantungkan hidup kita kepada diri kita yang sudah jatuh dalam dosa, yang bisa salah, bahkan mungkin salah, bahkan cenderung melawan firman Tuhan. Maka pegangan hidup kita bukanlah hati nurani. Pegangan hidup kita harus jauh melebihi hati nurani, yaitu adalah Alkitab sendiri atau perkataan Tuhan sendiri. Itu yang kita dengar. Tadi siang ketika setelah khotbah di dalam kebaktian pertama, kita ada kelas katekisasi. Lalu ada pertanyaan dari salah satu peserta katekisasi mengatakan bahwa bagaimana sih kita membedakan apakah ini suara Tuhan, sungguh-sungguh benar suara Tuhan atau suara diri kita. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa apa yang kita mau ambil keputusan itu benar atau salah. Nah pertama-tama kita harus lihat ada berapa suara di dalam realitas dunia ini. Kalau saya jawab, ada beberapa suara. Satu suara Tuhan atau Alkitab, lalu suara manusia, kemudian yang ketiga suara setan. Ya, kita nggak perlulah suara malaikat yang tidak jatuh dalam dosa ya. Itu pasti sesuai dengan suara firman Tuhan atau suara Allah sendiri. Nah kita bisa merenungkan apakah ini dari Tuhan atau dari dunia. Kita ada 3 pilihan, sumbernya ada 3. Nah ini adalah menjadi soal multiple choice, ya, pilihan berganda. Apakah ini suara Tuhan, apakah suara manusia atau suara setan? Kalau suara setan pasti salah, suara Tuhan pasti benar. Suara manusia bisa benar sesuai dengan kehendak Tuhan, hukum Tuhan, dan juga bisa salah. Tetapi manusia berdosa, Bapak Ibu sekalian ingat ya, sekali lagi kita ingat total depravity bahwa sebenarnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sekalipun kelihatannya dia melakukan hal yang baik untuk sesama, tetapi di luar Kristus tidak ada kebenaran yang dari Allah sendiri yang menyelamatkan dan membebaskan orang itu dari belenggu dosa. Maka orang bisa melakukan kebaikan di luar Kristus, itu kebaikan yang sifatnya sesama manusia saja. Tapi di mata Tuhan, kebaikan kita kepada sesama itu adalah kain kotor, karena kita melakukannya di luar Tuhan, di luar Yesus Kristus. Maka kita harus
kadang-kadang mungkin seringkali kita harus curiga pada suara diri kita sendiri. Jangan-jangan keputusan yang kita ambil, yang kita rasa benar itu ternyata bertentangan dengan suara Tuhan. Karena kecenderungan diri kita adalah kedagingan. Daging itu lemah, Alkitab sendiri katakan demikian. Roh itu penurut. Maka kita perlu waspada terhadap hati kita sendiri. Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Maka dari itu kita perlu, ya tanda kutip ya, mencurigai isi hati kita. Apakah hati kita itu betul-betul berpusat kepada Tuhan atau ternyata berpusat kepada kedagingan. Alkitab menyatakan bahwa hati nurani bisa lemah, bisa tumpul, dan tetapi kebenaran Alkitab itu tidak pernah lemah dan tidak pernah tumpul, tidak pernah salah. Maka ukuran kebenaran kita bukanlah perasaan, hati nurani, atau pikiran kita yang sudah tercemar dari dosa, karena dosa ya. Tetapi ukuran kebenaran kita adalah hanya Alkitab, hanya firman Tuhan. Tuhan ngomong apa, pasti benar. Tuhan tidak mungkin salah, tidak mungkin meleset. Nah, Martin Luther ketika disidang di kota Worms, itu dikenal dengan Diet at Worms ya, di Jerman, itu pernah mengatakan kalimat terkenal kurang lebih seperti ini ya. Unless I am convinced by sacred scripture or by evident reason, I will not recant. My conscience is held captive by the word of God, and to act against conscience is neither right nor safe ya. Nah, terjemahannya kurang lebih adalah kecuali saya diyakinkan oleh kitab suci atau kecuali saya diyakinkan oleh alasan yang clear, jelas, yang terbukti, maka saya tidak akan menarik kembali pernyataan saya atau ajaran saya. Ya, hati nurani saya terikat oleh firman Tuhan. Dan bertindak melawan hati nurani yang sudah terikat firman Tuhan bukanlah hal yang benar maupun aman. Nah, di sini ada suatu kalimat yang bersejarah di dalam sejarah gereja reformasi yang menyatakan bahwa hati nuraniku itu terikat firman Tuhan. Ya, setiap pikiran, perasaan, kehendak, setiap pengetahuanku tentang segala kebenaran, tentang Allah maupun tentang dunia ini, semua harus diikat oleh firman Tuhan, terikat oleh firman Tuhan. Kalau aku melawan hati nurani yang sudah ternyata terikat firman Tuhan, itu tidak aman untukku, tidak baik, tidak benar. Maka dari itu ketika kita sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, itu bukan percaya yang buta, itu masuk ke dalam hati nurani kita dan hidup kita akan diubahkan oleh Roh Kudus, memiliki pembaruan iman, pembaruan hati nurani kita. Sehingga kita tidak mau melawan hati nurani kita yang sudah terikat oleh firman Tuhan. Nah, di dalam sidang itu Martin Luther diminta untuk mencabut ajaran-ajarannya mengenai iman dan Alkitab yang pada dasarnya sedang menentang otoritas gereja atau Martin Luther dianggap sebagai seorang bidat. Karena apa yang diajarkan Martin Luther tentang iman, tentang kebenaran, tentang keselamatan ternyata berbeda dengan konteks gereja saat itu, kurang lebih 500-an tahun yang lalu. Dan Martin Luther ketika disuruh sangkal, tarik kembali semua pernyataanmu tentang ajaran-ajaran yang kamu anggap dari Alkitab, Martin Luther katakan tidak bisa. Masa aku melawan diriku sendiri yang sudah diikat oleh Tuhan? Masa aku melawan firman Tuhan? Hati nuraniku tidak akan melawan firman Tuhan. Martin Luther menjawab, silakan ajaran-ajaran saya dan pernyataan saya ditarik, boleh, tapi asal syaratnya bila itu bertentangan dengan kitab suci dan logika yang jelas. Kalau itu tidak bertentangan dengan kitab suci, jangan tarik ajaran saya. Kalau kalimat ajaran saya atau hidup saya itu bertentangan dengan kitab suci, silakan tarik. Tapi kalau tidak, jangan berani-berani kamu menyuruh saya untuk menarik ajaran yang saya sudah katakan. Wah, ternyata firman Tuhan itu bisa menyentuh hati nurani seseorang dan membuat seseorang itu bisa clear imannya dan bisa berargumen kepada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Di sini Luther mengatakan apa? Berarti hati nuraninya tidak sesuai dengan otoritas paus pada waktu itu, gereja pada waktu itu, atau yang lainnya selain firman Tuhan. Wah, begitu indah ya. Suatu kalimat yang bersejarah, dia mengatakan, "My conscience is captive to the word of God." Hati nuraniku terikat oleh firman Tuhan. Hidupku ini diikat oleh firman Tuhan. Aku melawan firman Tuhan, gak boleh, gak berani, karena itu tidak benar, tidak aman untuk hidupku sendiri. Hati nurani yang benar adalah hati nurani yang tunduk pada kitab suci. Nah, bukan berarti Bapak Ibu sekalian ya, kita tidak memiliki kebebasan sebagai individu. Tetapi kebebasan sebagai individu adalah ketika kita tunduk pada otoritas Alkitab. Itu baru kebebasan yang sejati. Kalau kebebasan yang diajarkan oleh dunia adalah bebas sebebas-bebasnya justru melawan hukum Taurat. Di sana kamu tidak benar, di sana kamu akan celaka. Tuhan sendiri sudah katakan suatu rumusan janji dari Tuhan sendiri. Kalau kamu taat pasti diberkati Tuhan, berkat rohani. Kalau kamu tidak taat kepada firman Tuhan, pasti kamu akan celaka, dihukum Tuhan, pasti. Maka dari itu adalah kebodohan bila kita katakan hidup semau saya saja. Tidak perlu belajar hukum Tuhan, tidak perlu mengenal Tuhan. Hidup berdasarkan hati nurani saya sendiri yang sudah tercemar oleh dosa, itu tidak boleh. Kita harus murnikan hati nurani kita dengan firman Tuhan. Maka dari itu seperti Paulus mengatakan, Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa. Wah, bayangkan ya. Paulus itu terus berperang secara rohani, dia terus mengubah hati nuraninya supaya diterangi firman Tuhan. Betul-betul terang firman Tuhan itu ada dalam hati nuraninya, maka Paulus senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Paulus ingin menajamkan hati nuraninya. Yang menajamkan pemikiran, perasaan, kehendaknya, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perasaan Tuhan, pikiran Tuhan atau tidak. Ini namanya adalah kepekaan rohani. Kita punya hati nurani, tapi hati nurani kita sangat dekat dengan firman Tuhan, maka ada sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tahu bahwa itu salah, itu tidak benar. Standar hati nurani manusia haruslah berdasarkan relasi dengan pribadi Allah sendiri. Akhirnya Luther menyatakan keputusan demikian. Satu kalimat yang berani, yang tegas, aku tidak bisa melawan hati nuraniku sendiri yang sudah diikat oleh firman Tuhan. Lalu inilah yang membuat dia dianggap seorang bidat secara resmi dari gereja pada saat itu, dan ini akhirnya memicu perubahan besar dalam sejarah gereja. Karena apa? Hati nurani yang diterangi oleh firman Tuhan. Itu dapat mengubah kondisi yang buruk dan juga bisa menyatakan kebenaran Tuhan. Jadi penyebab terjadinya reformasi Protestan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah perselisihan di dalam doktrin. Ya, perselisihan di dalam doktrin, yaitu doktrin tentang pembenaran oleh iman dan juga otoritas Alkitab. Jadi lebih ke arah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat sejarah reformasi, itu bicara soal iman dan Alkitab, sola fide dan sola scriptura. Ya, Martin Luther ketika baca Alkitab, sola fide, sola scriptura. Tetapi kondisi gereja saat itu, otoritas yang ada di atasnya, di mana dia melayani gereja pada waktu itu justru tidak sola fide, tidak sola scriptura, maka selisih. Ya, maka bertentangan satu dengan yang lainnya, dan Luther juga menolak menarik kembali pernyataannya di Worms, dan sejak saat itu kaum-kaum Protestan atau reformator menyatakan sola scriptura, sola scriptura. Semua hanya karena Alkitab saja kita memperoleh kebenaran. Hanya Alkitab, bukan hati nurani yang sudah tercemar oleh dosa, bukan logika manusia, bukan pengalaman manusia, tetapi hanya Alkitab otoritas tertinggi dari seluruh alam semesta di mana semua makhluk hidup harus tunduk di bawah otoritas Alkitab. Menghormati Alkitab, menghormati firman Tuhan, berarti menghormati Allah sendiri. Dan itulah yang mengubah kehidupan kita, karena firman Tuhan itu mengubah hati kita, mengubah hati nurani kita. Only Bible, hanya oleh kitab suci kita memperoleh kebenaran yang sejati. Nah, ini adalah slogan yang menyatakan bahwa Alkitab memiliki otoritas untuk mengikat hati nurani orang percaya.
Maka hati nurani orang percaya itu semakin peka, semakin tajam, semakin clear, semakin murni. Itulah yang diusahakan Rasul Paulus. Dia katakan, hati nuraniku murni di hadapan Allah. Hati nuraniku murni di hadapan manusia. Semua fokus untuk Allah dan kepentingan kerajaan Allah, dan aku menaati hukum Taurat karena aku mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengatakan sola scriptura, only Bible, bukan berarti kita tidak menghormati otoritas yang lain yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tentu mengerti bahwa setiap otoritas yang baik yang ada dalam kehidupan kita, baik keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, itu pun sebenarnya adalah bentuk turunan dari otoritas Alkitab yang harus kita hormati. Alkitab mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, ini 10 hukum Taurat. Satu-satunya hukum Taurat yang mengandung janji ketaatan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan berarti berdaulat atas segala sesuatu, dia punya otoritas, dia sampaikan otoritasnya kepada orang tua. Maka kita hormati otoritas orang tua. Orang tuanya tidak dijelaskan orang tua yang percaya, orang tua yang baik hati, orang tua yang mengerti anaknya, orang tua yang memelihara anaknya, tidak. Semua orang tua dihormati, orang tua bejat sekalipun, orang tua yang jahat sekalipun dihormati loh. Karena apa? Tuhan memberikan otoritasnya kepada orang tua. Lalu juga Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat kitab Yosua. Di Geri Solo saya sedang bahas eksposisi kitab Yosua. Di situ Yosua menggantikan Musa untuk meneruskan kepemimpinan rohani dalam bangsa Israel. Ya, berkali-kali terjadi kisah di mana ketika umat Israel itu menghina otoritas kepemimpinan Musa ataupun juga mengabaikan kepemimpinan Musa maupun Yosua yang memang otoritasnya dari Allah, Tuhan hukum orang yang lawan otoritas kepemimpinan dari Allah. Allah sudah katakan, aku berikan otoritas kepada Musa. Terus kemudian ada saudaranya Miriam, Harun menghina Musa. Kok Musa cari perempuan lain sih yang bukan dari bangsa Israel? Terus meragukan kepemimpinan Musa. Musa itu adik saya, Harun misalkan ya. Terus Musa itu adik kecil saya, Miriam, dari kakaknya Miriam. Akhirnya dihina Musanya, kepemimpinannya diabaikan, Tuhan hukum Harun dan Miriam, khususnya Miriam. Tuhan tegur dengan keras, kenapa? Tidak menghormati otoritas yang Tuhan berikan kepada seseorang sebagai pemimpin rohani bangsa Israel pada waktu itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa kita menghormati otoritas Tuhan, tentu firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan ternyata menyalurkan otoritas Tuhan sendiri kepada institusi tertentu, kepada orang tertentu, kepada pemimpin tertentu, dan disitulah kita juga belajar untuk menghormati otoritas yang Tuhan tetapkan di dalam dunia ini. Ya, seringkali di dalam kepemimpinan itu ya, Yosua dan Musa, ketika bangsa Israel taat kepada Yosua yang ikut Tuhan, maka Israel pun diberkati. Tapi kalau Israel tidak taat kepada Yosua yang sudah ikut Tuhan, Israel akhirnya ditegur Tuhan. Tapi kita bisa lihat juga mana pemimpin yang memang mengikut Tuhan atau tidak. Tetap ada jabatan, tetap harus dihormati, harus hormati. Tetapi kalau pemimpin itu justru membawa kita lebih jauh dari Tuhan, ya jelas kita tidak boleh ikut pimpinan yang menjauhi Tuhan sendiri. Maka ini perlu bijaksana. Satu sisi kita harus hormati jabatan rohani. Satu sisi kita bisa melihat juga orang ini membawa kita lari dari Tuhan atau dekat kepada Tuhan. Kita perlu bijaksana. Nah, sebagai gereja kita pun diberikan tugas oleh Rasul Paulus ya ketika menulis surat Timotius itu, kita perlu menghormati otoritas gereja Tuhan. Ya, jabatan penatua adalah jabatan yang indah. Di situ dikatakan demikian ya di dalam surat Timotius. Terus kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Jadi kita harus menghormati pemerintah. Enggak usah lah hina-hina pemerintah. Kita hina pemerintah, kita sangat mungkin hina Tuhan.
Oke, ada pemerintah, ada kelemahan. Sekarang kalau kita ada orang yang kita kasih, terus dia ada kelemahan, kita hina-hina. Ya, kita hina-hina pasangan kita. Kamu itu malas sekali, kamu itu bodoh sekali. Enggak kan? Kita akan doakan dia, kita akan support supaya berjalan dengan baik tugasnya dia. Nah demikian ketika kepada pemerintah, pemerintah itu wakil Tuhan, hamba Tuhan dikatakan ya, yang menjalankan hukum Taurat di dalam masyarakat dunia ini. Maka itu setidaknya kita hormati otoritas pemerintah. Pemerintah mengatakan bahwa yang boleh naik mobil, naik motor, umur misalkan 17 tahun kayak gitu ya. Sudah, yang SMP, SMA sabar. Apalagi sekarang sudah ada Gojek, Gokar, tenang sedikit. Tidak usah melanggar aturan-aturan yang bisa ditaati. Belajar tunduk. Lampu merah ya berhenti gitu ya kurang lebih. Lampu kuning siap-siap, lampu hijau jalan. Itu hal-hal sederhana yang Tuhan atur dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa mengendalikan diri untuk taat kepada otoritas yang di atas kita? Atau kita langgar-langgar terus? Langgar terus otoritas yang ada di rumah kita. Orang tua kita tidak dengarkan, padahal nasihatnya baik. Kalau nasihatnya buruk ya jelas kita nggak usah dengarkan nasihat yang buruk ya, yang berdosa. Tapi kalau nasihatnya baik, kenapa kita tidak pikir ulang? Itu otoritas di rumah, otoritas di sekolah, otoritas di gereja, otoritas di dalam bangsa dan negara. Kita harus hormati semua otoritas yang ada karena Tuhanlah yang pada dasarnya memberikan otoritas di dalam semua institusi yang ada. Otoritas-otoritas yang ada selain Alkitab, ya tentu tidak boleh kita anggap absolut. Misalkan setiap perkataan orang tua pasti benar. Ya maka ini yang terjadi seringkali banyak keluarga suami istri itu selalu bentur sama mertuanya. Karena satu anaknya sangat memberhalakan perkataan orang tua, semua harus dituruti padahal sudah institusi yang berbeda, ini orang tua, ini suami istri yang baru. Ini beda institusi, ini sejajar gitu ya kurang lebih, tapi tetap harus hormati orang tua. Nah maka dari itu tidak absolut kita harus terus hormati dalam arti ikut sampai memberhalakan sampai tidak tahu otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas-otoritas yang ada yang Tuhan berikan adalah Alkitab itu sendiri. Karena ada resiko kesalahan. Karena apa? Yang menjalankan otoritas adalah manusia yang berdosa, yang hati nuraninya juga tercemar oleh dosa. Maka dari itu kita boleh kasih masukan. Silakan kasih masukan ke hamba Tuhan. Kalau konteks gereja ya, sebagai pemimpin gereja itu kepengurusan, silakan masukan kepada hamba Tuhan, kepada pengurus, boleh direvisi karena manusia itu bisa lemah, bisa berdosa. Tapi jangan berani-berani merevisi Alkitab. Siapa kita berani merevisi Alkitab? Menafsirkan Alkitab secara sembarangan. Kita menjalankan kepemimpinan sebagai manusia bisa salah. Kita bisa doakan orang tua, kasih masukan kepada otoritas yang di atas kita. Kepada pemerintah, ya demo silakan, tapi dengan cara yang elegan, yang lebih baik, bukan anarkis. Kita boleh kasih masukan kepada otoritas yang di atas kita, tetapi harus dengan cara yang tepat sesuai kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak dapat salah dan tidak mungkin salah. Nah inilah yang seharusnya mengikat hati nurani kita secara absolut, bukan otoritas yang ada di atas kita. Maka dari itu anggap ya, ini juga pergumulan dari anak-anak muda, misalkan anak sekolah lah, SMA. Hari Minggu, khususnya hari Minggu, wah ada tugas sekolah, ekstrakurikuler dan lain-lain, bagaimana? Satu tugas dari Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Satu tugas dari sekolah. Nah, sekarang kita bandingkan dua otoritas ini, bagaimana memahaminya? Ya, kalau kita mau nego adalah yaudah kita ibadah dulu, telat sedikit lah untuk kegiatan sekolah. Nah itu bisa deh ego seperti itu. Nanti kita ketika beranjak setelah sekolah, kuliah, kita ada pergumulan tentang otoritas. Kita mau ikuti otoritas keluarga atau otoritas firman Tuhan. Kita mau mengabaikan hari Sabat atau menuruti hari Sabat, paling sederhana kan gitu ya perbandingannya. Lalu nanti masuk lagi ke bidang pekerjaan. Di hari Minggu kita kerja sampai full, bagaimana bergumul
untuk bisa datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Nah itu kita harus bandingkan, kita minta hikmat. Yang kita kurang seringkali adalah kurang mikir, kurang berdoa, sehingga kita tidak menemukan solusi yang terbaik di dalam pergumulan hidup kita. Kita pengen cara yang mudah, udahlah tinggal bolos gereja aja lah. Yang penting kerjaan beres, kuliah beres gitu ya. Tapi tidak memikirkan hati Tuhan. Udahlah ganti hari nanti saya bisa ibadah sendirilah di rumah gitu ya, online. Nah ini kan sekarang juga masih ada online. Kalau nggak bisa ke gereja, online. Tapi kalau betul-betul sudah digumulkan baik-baik, ya kalau memang betul-betul kondisi terbatas, sakit sampai tidak bisa pergi, online malah menjadi suatu hal pilihan yang baik juga. Tapi bukan berarti menjadi suatu tidak ada pergumulan terhadap otoritas-otoritas yang ada. Ada pilihan lain selain online kok Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa? Misalkan anggap nggak bisa pergi ke gedung gereja ya ketika kita harus menguduskan hari Sabat. Kita bisa buat ibadah keluarga sendiri. Atau family worship. Kalau ini kan public worship gitu ya. Kita bisa family worship. Kalau betul-betul nggak ada siapapun orang Kristen dalam dunia ini, kita personal worship kepada Tuhan. Kita baca firman, kita berdoa. Ya, kalau betul-betul tidak ada lagi, ya nggak mungkin lah ya. Pasti ada solusi untuk bisa menjalankan firman Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan perintah tanpa ada solusi. Ketika Tuhan memberikan perintah, pasti Tuhan memberkati kita dan mendorong kita untuk bisa menjalankan perintah tersebut. Hanya saja kita yang kurang berpikir, minta hikmat Tuhan bagaimana menggenapi kehendak Tuhan ya. Gereja Katolik Roma pada waktu itu terlalu meninggikan otoritas gereja dan tradisi dan mereka tidak menganggap bahwa tradisi dan otoritas gereja itu bisa salah. Kalau kita Bapak Ibu sekalian, gereja bisa salah. Pemimpin gereja bisa salah, jemaat bisa salah, Alkitab yang tidak pernah salah. Tapi gereja Katolik Roma pada waktu itu anggap gereja nggak mungkin salah, tradisi nggak mungkin salah, Alkitab pun nggak mungkin salah. Dia katakan demikian ya. Inilah yang menjadi kontroversi pada zaman Martin Luther dan Reformasi. Maka dari itu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Alkitab itu adalah satu-satunya sumber wahyu khusus dari Tuhan yang tidak dapat salah? Apakah Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang paling tinggi? Bagaimana dengan otoritas gereja? Bagaimana dengan otoritas tradisi yang sudah ratusan tahun dipelihara di dalam konteks gereja pada saat itu? Ya, maka ini yang menjadi pergumulan Martin Luther dan berhadapan dengan konteks otoritas pada waktu itu. Nah, inilah bedanya antara Kristen Reform maupun juga Katolik, bahwa Kristen Reform mengatakan satu-satunya otoritas tertinggi dan tidak mungkin salah dan tidak salah adalah Alkitab. Sedangkan Gereja Katolik ada sumber yang tidak mungkin salah yaitu otoritas gereja, tradisi dan juga Alkitab. Ya, ada kesamaan, ada keberbedaan. Nah, seringkali ketika kita bicara soal agama Katolik atau agama Kristen ya kita ketika bicara soal itu kita langsung fokus kepada hal-hal yang sama. Dalam arti apa? Supaya kita tidak terlalu berbeda, karena kita pikir kalau beda itu pasti konflik. Padahal nggak selalu. Kita laki-laki dan perempuan beda terus kan, tapi apakah konflik Bapak Ibu sekalian? Enggak. Kristen dan Katolik beda, tapi apakah harus konflik? Sehingga pada waktu kita ngobrol itu selalu, dah sama aja semuanya ya, Allah Tritunggal sama, percaya sama-sama Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu sekalian kalau kita mendalami lagi, telusuri lagi, memang banyak sama-sama pengikut Kristus, tetapi banyak bedanya juga. Makanya di Indonesia mengatakan Kristen agama sendiri, Katolik agama sendiri. Kalau banyak samanya itu jadi aliran, Kristen Reform, Kristen Karismatik, sama-sama agama Kristen. Tapi kalau masyarakat Indonesia sendiri atau pemerintah Indonesia sendiri mengatakan ini agama Kristen, ini agama Katolik, berarti banyak bedanya. Bukan sama. Kita selalu menoleransi sama aja. Jelas-jelas beda agamanya. Kalau sama aja ya satu agama tapi alirannya beda. Seperti Islam ada berbagai aliran, satu agama tapi banyak aliran. Tetapi uniknya di Indonesia, agama Katolik sendiri, agama Kristen sendiri berarti apa? Beda. Sangat beda.
Justru banyak bedanya. Meskipun ada kesamaan. Kita juga ada kesamaan dengan agama-agama lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat perbedaannya khususnya di dalam bagian yang kita pelajari pada hari ini adalah sumber otoritas itu beda. Sampai itu memisahkan agama kan. Sumber keselamatan mungkin, sumber otoritas, ada iman yang beda, ada ajaran yang beda, ada praktek ibadah yang beda, sampai dijadikan pemisahan antara Kristen dan Katolik, beda agamanya. Padahal tempat gedung ibadahnya sama, disebut gereja. Pengikutnya sama, orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi Indonesia sendiri ya mengatakan beda kok, ya sudah beda. Kenapa kita sama-samain? Gitu ya. Kenapa kita seolah-olah gak ada masalah lah kita berpacaran dengan agama Katolik misalkan ya. Jelas beda loh, agamanya beda. Tapi kita menoleransi terlalu besar. Nah sekarang kita lihat sedikit perbedaan antara iman Kristen dan iman Katolik, yaitu adalah otoritas Allah itu dikaitkan dengan tradisi gereja, mereka tidak diizinkan siapapun tafsirkan Alkitab dengan cara yang bertentangan dengan tradisi gereja. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita tafsirkan Alkitab yang sesuai dengan cara menafsirkan Alkitab, yaitu ayat menafsirkan ayat. Kita tidak berfokus pada satu orang. Pokoknya tafsiran si pendeta ini harus selalu benar. Pendeta ini pun bisa salah. Kalau akhirnya ayat membuktikan ayat yang lainnya atau ayat menafsirkan ayat yang lainnya. Inilah yang dilakukan Luther pada zaman itu sehingga ia dikucilkan oleh gereja Katolik pada waktu itu. Dia dikecam bahkan diekskomunikasi oleh gereja Katolik pada waktu itu. Berarti apa? Kamu beda. Kamu bukan Katolik. Itu zaman itu ya. Kamu adalah sesat, bidat. Wah, sehingga ini akhirnya memunculkan Kristen Reformasi, Kristen Reform, Protestan. Nah kemudian kita lihat perkembangannya, masih sama-sama Kristen, abad 19 baru muncul Kristen Karismatik Pentakosta. Ya, kita lihat sejarah lah. Sejarah itu membuktikan tentang kebenarannya. Pernah terjadi demikian. Dulu setelah zaman Yesus ada zaman rasul-rasul, setelah zaman rasul-rasul ada zaman bapak-bapak gereja, setelah zaman bapak-bapak gereja, zaman gereja Katolik, setelah zaman gereja Katolik ada gereja Reformasi, setelah gereja Reform ada Karismatik Pentakosta, terus berkembang. Zaman sekarang mungkin macam-macam ya, banyak sekali kepercayaan, free thinker dan lain-lain ya, postmodern. Di situ kita bisa melihat mana sumber kebenaran yang absolut, dan ini mengingatkan bahwa kita harus kembali kepada Alkitab. Nah, di dalam teologi reform Bapak Ibu sekalian kita dijelaskan bahwa ada dua wahyu ilahi. Yang pertama adalah wahyu umum, wahyu alam disebutnya ya, yaitu apa? Hati nurani. Ternyata hati nurani adalah wahyu umum yang dinyatakan kepada semua manusia tentang sifat-sifat Allah yang secara umum dan juga di dalam kebenaran ilmu pengetahuan. Semua orang bisa mempelajari ilmu pengetahuan, semua orang punya hati nurani. Nah ini adalah wahyu dari Allah sendiri, sehingga kita punya kesamaan meskipun dengan agama yang berbeda. Tapi ketika kita punya kesamaan, apakah berarti kita juga imannya sama? Tentu tidak selalu demikian. Lalu ketika kita melihat ada kesamaan, ada keberbedaan, apakah kalau berbeda itu juga harus menjadi suatu hal yang dipermasalahkan dan jadi konflik dan akhirnya tidak bisa berelasi dengan baik dengan sesama? Tidak juga. Kita tetap bisa memberitakan Injil kepada orang yang berbeda iman kepada kita tanpa kita pada akhirnya juga merusak relasi antar manusia secara wahyu umum. Ini wahyu umum menjadi jembatan kepada kita untuk bisa menjangkau orang yang belum kenal Yesus Kristus atau belum mendapatkan wahyu khusus. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa wahyu umum itu diberitakan kepada semua orang dan Tuhan menyatakan dirinya bukan seperti memberikan teka-teki kepada manusia. Siapa Tuhan itu? Tidak. Tuhan menyatakan secara umum bahwa Allah itu Allah yang maha baik. Nah, wahyu umum menjadi sarana orang-orang dapat mengenal Allah dan juga akhirnya dapat memiliki kehidupan yang kurang lebih sesuai dengan hati nurani. Hanya saja bedanya adalah dia hidup dengan kondisi yang tidak mengenal Allah yang sejati. Dia hanya mengenal hukum-hukum Allah.
Tapi untuk mengenal Allah yang sejati, Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus, itu wahyu umum tidak mampu memberikannya. Hanya wahyu khusus yang mampu menyatakan Allah itu sang penebus di dalam Yesus Kristus. Wahyu umum menyatakan Allah senantiasa ada dan maha hadir dalam kehidupan manusia dan menyatakan tentang keberadaan Allah dan juga keberdosaan manusia yang begitu besar. Maka di dalam Roma 1 ayat 18-20 itu dinyatakan bahwa kita tuh sebenarnya sudah tahu semuanya tentang Allah yang secara umum. Allah itu maha tahu, semua agama tahu. Allah itu maha hadir, semua agama tahu. Allah itu maha kuasa, semua agama juga tahu. Tetapi pada akhirnya kita terus menekan kebenaran wahyu umum, menekan hati nurani kita sehingga kita pun tidak mau mengakui Allah itu ada, maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Maka dari itu kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, dari wahyu umum tidak ada orang yang namanya ateis sungguh-sungguh murni. Ya, semua orang ateis itu dalam hati nuraninya yang terkecil tahu Allah itu ada. Cuman dia tekan, dia tindas hati nurani, mereka tolak hati nurani sehingga mereka katakan diri mereka ateis, saya tidak percaya Allah itu ada. Tapi dalam hati nurani terus berbicara, Allah itu ada. Gak mungkin kita menyangkali hal tersebut. Tapi yang kebanyakan orang lakukan adalah bukan ateis murni, melainkan ateis praktis. Jadi banyak orang beragama seperti tidak hidup di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen juga akhirnya seringkali justru tidak seperti pengikut Kristus. Ateis murni berarti apa? Bapak Ibu sekalian, tidak bisa karena Allah memberikan wahyu umum setiap hari dalam kehidupan umat manusia. Nah, sekarang kita masuk ke wahyu khusus. Nah, kita sudah pahami realitas dunia di dalam wahyu Allah, di dalam penciptaan Allah. Kita juga sudah pikir ya perbedaan di dalam agama-agama. Nah, sekarang kita masuk dalam wahyu khusus. Setelah manusia semuanya menerima wahyu umum secara alami, ternyata tidak semua orang mendapatkan wahyu khusus. Karena wahyu umum itu secara alami, hati nurani dan alam. Tetapi wahyu khusus itu diberikan Allah secara anugerah. Secara kedaulatan Tuhan sebagai Tuhan yang mau memberikan sesuatu kepada orang yang di bawahnya. Ini ibarat ya Bapak Ibu sekalian, kita adalah seorang majikan, kita adalah seorang tuan yang kaya, terus kemudian kondisi di dunia ini ada yang kelaparan. Ada yang banyak orang miskin. Terus orang yang kelaparan, orang miskin mau datang kepada kita karena mereka tahu bahwa kita ini kaya raya dan bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Lalu kita sebagai Tuhan itu mau memberikan kepada orang yang miskin satunya, terus kemudian orang miskin kedua datang lagi, kita nggak mau berikan. Orang miskin ketiga, orang yang kelaparan ketiga datang lagi, saya mau kasih. Saya nggak kasih. Saya kasih uang, saya nggak kasih uang, saya kasih uang, saya nggak kasih uang. Berapa orang akhirnya terkelompok, ada yang diberi uang, ada yang tidak diberi uang. Nah, itulah anugerah. Kita memang tidak layak dapat uang, tapi tergantung tuannya mau kasih uang atau tidak. Nah, demikian keselamatan atau wahyu khusus, kita semuanya itu lapar dan miskin tidak layak minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan itu tidak berkewajiban memberikan sesuatu itu kepada kita. Tapi ketika sang Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita, anugerah keselamatan maupun iman, ya kita pasti terima karena kita butuh itu. Maka kita akan menerima dengan sukacita dan lapang. Tetapi orang yang tidak mendapatkannya, mereka nggak akan komplain. Kok Tuhan nggak kasih ke saya? Kok kasihnya ke dia? Nggak bisa. Karena otoritas di tangan sang Tuhan tersebut. Demikian juga dengan wahyu khusus. Otoritas itu dari Tuhan sendiri mau memberikan keselamatan kepada siapa? Yang mau memberikan iman yang menyelamatkan di dalam Kristus kepada siapa? Itu semua tergantung Tuhan sendiri. Maka di dalam realitas dunia ini, ada nggak orang yang tidak punya Alkitab sampai dia mati, tidak baca Alkitab, tidak punya Alkitab? Banyak. Lalu apakah Tuhan tidak adil? Di dalam dunia ini ada nggak orang-orang yang tidak terpapar ajaran Alkitab? Tidak dengar khotbah pendeta, tidak pernah dengar renungan Kristen? Ada? Ada.
Apakah Tuhan tidak adil kalau begitu? Loh memang sudah selayaknya manusia berdosa itu tidak dapat firman, tidak dapat Tuhan, hanya dapat neraka. Memang sudah selayaknya. Apa hak kita nuntut Tuhan? Kasih firman dong kepada orang yang tidak dapat firman. Tidak semua orang tahu ayat Alkitab. Maka dari sini kita bisa sadar bahwa kalau kita dapat firman, kalau kita terima Yesus, kalau kita terima gereja Tuhan, kita bisa bertumbuh hari demi hari, minggu demi minggu, itu semua anugerah yang begitu besar, yang kita tidak boleh sia-siakan. Kita ini manusia yang sudah mati dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Kita tidak layak terima apapun dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan pun kita tidak layak. Nafas hidup pun sebenarnya tidak layak kita terima dari Tuhan. Tapi karena Tuhan beranugerah secara umum dan juga beranugerah secara khusus, maka kita masih hidup sekalipun kita terus jatuh dalam dosa. Bukan berarti kita menyepelekan anugerah Tuhan, terus kita menikmati dosa, tidak. Kita lemah, kita berdosa tapi terus ditopang oleh anugerah Tuhan. Wahyu khusus itu apa Bapak Ibu sekalian? Alkitab dan Yesus Kristus. Maka waktu kita percaya Alkitab, kalau kita berdoa bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu merupakan suatu anugerah yang begitu besar yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Hari demi hari yang seringkali banyak orang Kristen tidak merasakan anugerah tersebut. Kita bisa dengar khotbah, kita cuek saja, kita tidak peduli. Di rumah kita ada Alkitab, kita nggak pernah baca. Ya, jangan-jangan kita memang tidak terima wahyu khusus. Kalau kita tidak terima wahyu khusus, anugerah khusus, ya sudah, binasalah kita. Tapi kalau kita sadar akan dosa-dosa kita, kita mengerti hati nurani kita ini penuh dengan dosa, kita seharusnya punya dorongan untuk bertobat, datang kepada firman, datang kepada Kristus. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa wahyu khusus yaitu Alkitab itu betul-betul kita tinggikan. Meninggikan Alkitab berarti meninggikan Allah sendiri. Ya, karena Allah itu kita bisa kenal lewat perkataannya. Alkitab adalah standar mutlak kebenaran di hadapan Tuhan. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya Alkitab, tetapi dalam perkembangannya kenapa ya? Orang tua atau hamba-hamba Tuhan, para pengurus gereja itu menyediakan di dalam gedung gereja ada perpustakaan, ada toko buku. Bukankah kita slogannya adalah sola scriptura? Kenapa harus baca buku Pendeta Stephen Tong? Kenapa kita harus baca buku tulisan-tulisan orang Kristen yang lainnya? Bukankah itu bukan firman Tuhan? Firman Tuhan kan Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa katakan bahwa buku Pendeta Stephen Tong adalah firman Tuhan, gak bisa. Itu bukan firman Tuhan. Lalu kenapa kita ikut kelas katekisasi dikasih tugas baca 2 buku buat refleksi dan perenungan dari buku yang dibaca. Lalu kemudian kita melihat ada pelajaran-pelajaran, jurnal-jurnal teologi, ada STT gitu ya, ada sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab. Bukankah Alkitab adalah firman Tuhan? Kenapa kita perlu buku-buku lain buat artikel lain, buat renungan, buat skripsi, buat tesis, buat disertasi tentang teologi? Nah, jawabannya Bapak Ibu sekalian itu adalah derivative of the Bible atau turunan dari Alkitab. Turunan Alkitab ya bukanlah Alkitab, tetapi suatu pengajaran yang berusaha menjelaskan tentang Alkitab, kebenaran Alkitab. Misalkan apa Bapak Ibu sekalian? Ya misalkan pengakuan iman. Ya saya seringkali dengar ya kalau orang-orang Kristen dari daerah timur Indonesia, di situ tuh nasihat orang tuanya adalah kamu cari gereja yang ada pengakuan iman rasulinya. Kalau nggak ada pengakuan iman rasulinya kayaknya itu bukan gereja, kurang lebih kayak gitu ya. Terus anak-anaknya yang kuliah, pemuda-pemuda pindah ke Pulau Jawa, kuliah di sana. Lalu coba-coba gereja, macam-macam gereja. Mungkin coba gereja Katolik, coba gereja Kristen karismatik, Kristen Pentakosta. Lalu mereka punya standar ada pengakuan iman rasulinya nggak? Ini nggak ada misalkan ya. Di gereja ini ada, oh berarti ini gerejanya kayaknya benar deh, sesuai nasihat orang tua, kurang lebih gitu ya. Itu memudahkan apa? Menjaga kita untuk dekat dengan firman Tuhan. Itu namanya turunan Alkitab, derivative of the Bible ya. Ada pengajaran gereja, misalnya modul katekisasi. Ya, semua peserta katekisasi ada bukunya, suruh beli, suruh baca.
Itu kan ada pertanyaan, ada jawaban. Ya, apakah itu firman Tuhan? Bukan. Itu pembahasan firman Tuhan. Itu adalah turunan dari Alkitab. Maka bisa salah? Bisa. Tetapi kalau mendekati kebenaran Alkitab, ya kita terima sebagai pengajaran yang mempermudah kita untuk mengerti Alkitab. Jadi ini sifatnya suatu hal yang sekunder. Misalkan kemudian apalagi sih turunan dari Alkitab, Bapak Ibu sekalian, itu khotbah saya pada hari ini. Khotbah hamba Tuhan itu turunan Alkitab. Alkitabnya tadi kita baca, Kisah Rasul 24 ayat 16. Itu Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi kata-kata yang dikatakan pengkhotbah begitu panjang 1 jam yang membuat kita mikir terus ya. Apakah itu firman Tuhan? Itu turunan dari firman Tuhan yang membuat kita semakin jelas tentang kebenaran Alkitab yang begitu dalam. Tentang misalkan khotbah hari ini adalah tentang hati nurani yang terikat firman Tuhan kayak gitu ya. Jadi khotbah disebut sebagai the word of God preached. Ya, firman Tuhan yang dikhotbahkan. Tapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Alkitab adalah firman Tuhan. Lalu tradisi atau aturan umum di dalam gereja misalkan ya, itu juga turunan dari Alkitab. Kita memahami Alkitab, kita turunkan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Misalkan tata cara ibadah. Ya, kita juga para pelayan Tuhan pokoknya datang sebelum acara 30 menit sebelum acara mulai. Ini itu tradisi. Baik nggak? Benar nggak? Baik. Untuk apa? Untuk kita berdoa, bergantung kepada Tuhan dalam pelayanan. Lalu pakaian waktu ibadah, itu kan tradisi juga ya. Pakaian kita harus rapi, bukan pakaian yang tidak senonoh, ya, maksudnya pakaian yang tidak pada tempatnya, harus rapi dan lain-lain. Struktur organisasi gereja juga ada dan lain-lain. Nah itu semua bisa dikoreksi dan lain-lain lah. Itu adalah suatu turunan dari Alkitab. Nah Alkitab adalah normans, ya, the norm that norms, norma yang mengatur norma-norma yang lain, itu Alkitab. Ya, tetapi kita bisa lihat bahwa Alkitab itu paling tinggi dan akhirnya mengatur yang lain. Nah, itu adalah yang di bawahnya Alkitab, itu adalah norma-norma yang diatur oleh Alkitab tersebut ya. Nah, ini adalah sebuah karya-karya yang begitu indah tentang firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bahwa turunan Alkitab itu apa? Buku teologi, tradisi gereja, ya, kemudian aturan dalam pelayanan, struktur organisasi gereja itu adalah hal yang baik, suatu pengajaran yang baik, supaya pada akhirnya kita lebih mengenal Tuhan dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sangat penting juga kita belajar untuk berdoa kepada Tuhan, supaya kita betul-betul mengerti firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita untuk menaati Tuhan sendiri. Yang maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hidup kita itu di bawah otoritas firman Tuhan. Kita melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan, itu pun perlu usaha. Seringkali kita salah. Ya, seringkali kita mau taat Tuhan, ada kesalahan, ada jatuh bangun. Ya, kita bisa salah dalam pelayanan, tetapi itu tidak mengendurkan kita bahwa kita harus tunduk pada otoritas Alkitab dan terus dibentuk. Karena kita adalah manusia yang lemah dan berdosa, kita harus senantiasa dikuduskan oleh Roh Kudus perlahan demi perlahan dalam kehidupan kita. Ya, maka kita perlu bergantung kepada Tuhan. Betul, Alkitab adalah firman Tuhan, tapi untuk bisa mengerti Alkitab dan juga menerapkan Alkitab dalam kehidupan kita, kita perlu berdoa minta pertolongan dari Roh Kudus semata. Mari kita baca Roma 12 ayat 2 menutup khotbah kita pada hari ini. Roma 12 ayat 2. Nah, di sini dijelaskan tentang nasihat yang begitu penting kepada kita semua ya. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus katakan berarti apa? Kecenderungan manusia berdosa itu ikut arus duniawi. Maka jangan kamu seperti dunia. Berarti ada arus yang seperti dunia. Dan Paulus katakan lawanlah arus tersebut dengan apa? Perubahan akal budi. Atau berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu
dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Berarti hati nuranimu semakin dipulihkan untuk murni di hadapan Allah dan manusia. Yaitu dengan apa? Pembaharuan akal budi. Nah, kata budi di sini Bapak Ibu sekalian ya, itu bukan saja sebenarnya pikiran, melainkan cara berpikir. Beda ya, pikiran dengan cara berpikir itu beda. Kalau cara berpikir kan perspektif kita dinilai dari perspektif mana, ya mata Tuhan atau mata dunia. Tapi kalau pikiran ya pikiran, sudah kesimpulan. Ya kesimpulan dari apa yang kita pikirkan seperti itu ya. Tapi yang dimaksudkan Paulus adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara pikir kamu itu dibaharui. Ya pola kamu menilai sesuatu, orientasi kamu, ya bagaimana memahami kehendak Allah itu kemudian dibaharui. Ketika pembaharuan budi terjadi, di situ juga terjadi pembaharuan hati nurani. Kita pola pikir berubah, maka seluruh hidup kita pun akan berubah. Nah, maka John Calvin mengatakan bahwa manusia perlu penerangan pikiran agar dapat mengenal Allah dengan benar. Maka Roh Kudus itu ibarat lampu Bapak Ibu sekalian yang menerangi kita dalam kegelapan. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, tidak ada lampu itu, depan kita tuh gelap. Cara berpikir kita dalam kegelapan, kita juga tidak melihat sesuatu dengan jelas, dengan clear, dengan yang sebenar-benarnya. Kita berusaha meraba-raba sesuatu karena gelap. Tapi begitu ada Roh Kudus datang, ya ada sinar diterangi, oh kita bisa melihat sesuatu dengan benar. Di depan kita ada apa, kita bisa mengetahui kebenaran di depan kita. Maka dari itu sangat penting ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menilai segala sesuatu khususnya dengan hati nurani kita. Kita menilai diri kita, introspeksi. Kita menilai sesuatu, ya bisa introspeksi, bisa evaluasi gitu ya. Dan bagaimana kita betul-betul menggunakan diri kita akhirnya menilai yang lain. Nah, itu dibutuhkan firman Tuhan. Seperti surat Paulus mengatakan ya di dalam Tesalonika, ujilah segala sesuatu. Berarti ada standar pengujinya. Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, ujilah segala sesuatu. Yang mengujinya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ujilah hati nurani kita, ujilah hidup kita, ujilah seluruh hal yang ada di dalam dunia ini dengan ukuran yang benar yaitu firman Tuhan. Kita pegang Alkitab yang adalah firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan juga kita bergantung kepada Roh Kudus untuk menerangi pikiran kita. Kiranya kita dalam kehidupan kita boleh terus semakin pegang yang benar, yang baik, dan jauhi yang salah, jauhi yang jahat. Kiranya kita boleh berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami sudah jatuh dalam dosa, dan dosa membuat kami cenderung melakukan yang jahat, berpikiran yang buruk juga, yang melawan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan boleh membaharui hidup kami, supaya kami memiliki jati diri yang semakin murni di hadapan Allah maupun manusia. Kami rindu Tuhan, diri kami, hati nurani kami semakin peka terhadap kebenaran Tuhan, terhadap hukum Taurat, dan juga bagaimana kehendak Tuhan dinyatakan kepada kami khususnya sebagai orang Kristen yang mau terus ikut Yesus. Kami mau Tuhan menggunakan seluruh kehidupan kami untuk senantiasa taat kepada otoritas Alkitab saja. Kami mau sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan sebab Engkau adalah pencipta kami dan Raja kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa menjadi berkat untuk sesama kami. Kami mau mengasihi sesama kami manusia dengan kasih yang dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.